Ya ini kami sedang melakukan rehearsal pertama. Besok ada rehearsal kedua dan lusa kita udah Langsung show ya? Udah langsung show-nya. Pertama mungkin untuk kami sendiri untuk dari YMF dari Kahitna, Yovie Nuno, Arsi, Lima Romeo ini konser besar pertama kali lagi kita setelah pandemi ya. Jadi tentu ini satu hal yang sangat menyenangkan banget. Tapi memang kondisi itu di persiapan kami ini memang ada beberapa peristiwa besar yang dari konser sebelumnya ke konser sekarang itu ada banyak sekali yang di komunitas kami itu punya semacam Yovie and his Friends lah, pasukan penyanyi yang bekerja sama dengan rekaman dengan saya. Kalau mungkin dari Afni dari angkatan pertamanya Kahitna, lalu disusul oleh Glenn Fredly, Rio Febrian, Marcel, Rosa, Yovie Nuno, Raisa, udah tadi ya. Lalu juga sampai Andin ya, sampai ke generasi terbaru sekarang dari mulai Lima Romeo, Arsi Widianto, lalu ada Atiara Ziva, berbagai generasi. Tapi kami bermain bersama. Tapi memang dari yang sebelumnya di 2018 ya, terakhir kita sebelum kita tour itu kita masih ada format dengan Tulus dan almarhum Glenn, tapi sekarang Glenn udah tidak ada. Tapi kami akan membawakan juga lagu yang fenomenal yang lahir itu kolaborasi dengan Glenn. Glenn itu adalah artis pertama yang saya tangani juga album solonya Glenn pribadi. Walaupun Glenn udah pernah rekaman dengan band atau apa, tapi ketika album solo itu saya membuat lagu khusus buat Glenn dari mulai Cukup Sudah, lalu Kasih Putih, ada Pada Satu Cinta, dan saya membuat hits pertamanya di Kasih Putih dan mengantarkan kepergiannya dengan Kasih Putih juga di terakhir dengan hits terakhir di Adu Rayu. Di bersama Glenn dan Terus. Jadi tentu sih ada sebuah kehilangan yang luar biasa untuk saya dan musik Indonesia. Dan berikutnya baru sekitar 2 minggu yang lalu ya kami kehilangan sahabat kami, Carlos sahabat yang menjadi motor pertama grup Kahitna menemani saya gitu, yang memilih teman-teman semuanya dari mulai Heidi sampai Mario. Sekarang nggak ada, dan suaranya Carlo itu yang juga salah satu suara fenomenal yang kita semua dengar dari mulai hey yang semua ada dari suara Carlo. Dan sekarang kami kehilangan itu, tentu kehilangan persahabatan yang luar biasa hebat. Dan itu bukan hanya berlaku pada kami saja teman-teman Kahitna, tapi juga pada Gusti dan Arsi, dan juga kedekatan Carlo juga itu sangat luar biasa, sehingga kami merasakan vibe yang ada sedih-sedihnya di sini. Tapi kami juga punya ingatan bahwa Carlo selalu menyemangati bahwa ayo kita buat sesuatu buat Indonesia. Bahkan saya masih ingat ketika buat band Kahitna itu, Carlo yang menyampaikan ke saya waktu SMA, dia bilang, Yov, dengan lagu-lagu ini kan kita buat lagu, contoh-contoh lagu itu pasti kita akan bisa menguasai Indonesia, band kita pasti beda dari yang lain. Saya hanya ketawa-ketawa aja karena saya orangnya nggak pernah memikirkan apa yang besok ya mungkin belum tentu ya, kita doakan. Tapi Carlo tuh sangat optimis, kita akan keliling dunia dari band ini. Yang ternyata semua yang diucapkan Carlo tuh kami keliling dunia, dari mulai Amerika sampai ke Eropa, sampai ke Australia, kemana di Asia, sampai seluruh Indonesia dengan Kahitna dan lagu-lagu hitsnya. Dan ya Carlo juga yang menjadi penyemangat ya, Lima Romeo, lalu juga Arsi, bagaimana dia mensupport Arsi dari sisi kekeluargaan. Jadi sebenarnya di sini kami yang agak kehilangan besar sekali adalah ketika suara Carlo nggak ada, dan persahabatan dan semangat dia yang takut salah gerakan. Bener. Yang Carlo itu sangat perfeksionis banget orangnya. Jadi kadang dia suka salah, kalau misalnya dia pikir, aduh ada salah ini, dia pikirin karena saking baiknya. Kalau saya ini apa gimana ya? Padahal nggak ada yang ngeh juga kesalahan itu. Padahal nggak ada yang tahu. Kalaupun juga Kahitna itu kalau bermusik itu kayaknya udah hampir nggak tahu di mana salah dan enggaknya, karena memang kita sudah saling mengalirnya gitu cara bermain musiknya kami. Dan Carlo kadang-kadang suka kepikiran, kadang-kadang tadi kayaknya kita nggak pas ya di situ. Aku bilang sama teman-teman, ya kalau saya bilang, lo
soulmate udah pada gembira semua, jangan dipikirin, Iya, nggak usah iya, di ini. Akhirnya diketawa lagi. Nah itulah sisi positifnya Carlo yang luar biasa yang membuat kami kehilangan di Bener. besok gitu. Jadi kami takut sekali sebenarnya, takut dalam artian, aduh pas Ya. lagi nyanyi bareng kita teringat Carlo dan itu yang bahaya. Di latihan kemarin udah berapa kali nih kayak. Bocor ini sebelah kayak udah. Gimana? Jadi Tolong ceritakan. Jadi memang berat karena aku aja yang paling baru di Kahitna aja udah 22 tahun barengan, sepanggung bareng. Lebih sering ketemu Mas Karo daripada ketemu keluarga sendiri karena kita tuh suka dukanya sebagai penyanyi lagu-lagu cinta, kita tuh selalu menghibur dan membuat berkesan pernikahan-pernikahan yang banyak seluruh Indonesia Iya, gitu ya, iya. tapi pernikahan-pernikahan saudara kita atau orang-orang sahabat kita kadang-kadang Sampai kalian kita suka terlewat gitu. Kalian lupa menikah kan? Iya, tapi ya itu tadi dedikasi Mas Carlo buat saya dan buat Kahitna sih yang pasti akan bikin show besok akan menjadi show yang harus kalian tonton karena memang kalau aku pribadi akan aku dedikasikan penampilan Kahitna untuk Mas Carlo. Dan yang kami sebenarnya juga yang mungkin ada sedikit spill sedikit bahwa memang di malam tanggal 3 ini kami masih bernyanyi dengan Carlo di beberapa nomor gitu. Jadi itu pasti saya nggak bisa membayangkan teman-teman visualnya seperti apa gitu, Carlo-nya udah nggak ada tapi kami bernyanyi bareng di situ. Jadi ya sampai sekarang yang paling berat di konser ini adalah itu sebenarnya. Jadi kita sangat butuh bantuan kalian semua untuk bantuin kita nyanyi nanti Jadi kalau lebih kita kenceng ya. bukan tangisan kesedihan tapi lebih ke tangisan kebanggaan kita. Terhadap Pernah Carlo, ya. satu stage sama Carlo Saba, pernah merasakan dedikasinya dia. Bukan kita sama sekali nggak sedih, kita udah rela semua, udah ikhlas semua. Tapi ini kayak tangisan bangga, tangisan haru, tangisan kayak wah gue pernah sepanggung sama seorang Carlo Saba gitu. Karena Mas Carlo Saba itu yang merekomendasikan aku ke Mas Yofi. Ini ada Mario nih, kayaknya cocok buat Kahitna, sehingga akhirnya aku berkarir dan bisa keliling dunia bersama Mas Yofi dan Iya, itu yang luar biasa untuk kita tuh apa ya? Saya pribadi mungkin ya bercerita sama teman-teman, kayaknya kami beruntung sekali punya Kahitna itu band ini udah 37 tahun berjalan. Kita 9 orang gitu. Dibilang berantem tuh nggak pernah ada, beneran. Jadi kalau ada yang ini paling ini protes ini, tapi semua dengan sayang gitu semuanya. Oh iya ini harus begini. Kalau gimana? Hedi sih yang ini, tapi baik-baik saja semuanya. Dan aku ngelihat sepanjang hidup saya melahirkan beberapa banyak band yang saya produksi. Tapi nggak ada yang seperti Kahitna memang gitu. Di Indonesia tuh band 4-5 orang aja kayaknya susah loh untuk damai baik-baik gitu. Ada aja berantem karena mungkin ekonomi atau berantem karena yang duniawi yang terlalu apa ya tapi Ego memang atau ego apa. atau itu nggak mengerti. Tapi saya nggak pernah mengomentari grup lain, tapi saya juga memproduksi grup-grup band itu 4-5 orang berantem karena uang, karena apa yang nggak ada di Kahitna yang untuk saya ini keajaiban yang luar biasa. Jadi konser ini konser yang besar artinya untuk Kahitna itu sendiri. Jadi akhirnya saya tahu kenapa Kahitna begitu besar dengan lagu cintanya, kenapa Kahitna begitu kuat lagu cintanya dan lintas generasi. Tapi setiap orang yang membawakan Kahitna, mau lagu cerita cinta, cantik, Anda Dia Tahu, ataupun Mantan Terindah, enggak terasa gap generasi. Kayaknya lagu baru aja. Mau yang nyanyinya Tiara, Arsi, mau yang nyanyinya Ran, Hi-Fi, Raisa, sama aja seperti lagu yang baru. Nah itu adalah hadiah Tuhan atas kebaikan orang-orang yang ada di situ. Bukan hanya kami yang bersembilan. Manajer kami udah 37 tahun. Kru kami, kru keyboard kami ada yang udah 30 tahun, 32 tahun, 25 tahun, sampai sekarang masih ada semua. Jadi kenapa Kahitna besar dengan lagu-lagu cintanya? Bukan karena lagunya saya yang bagus, bukan karena saya yang hebat buat musik, tapi ada cinta yang besar di sekeliling itu yang membuat ini menjadi, menurut aku ini anugerah Tuhan yang luar biasa buat saya, buat kami, buat Indonesia juga dengan adanya Kahitna ini. Karena kalau yang pinter buat musik, yang jago buat musik, saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih bagus. Tapi Kahitna itu, saya nggak yakin tuh berapa 100 tahun, 200 tahun lagi akan ada grup 37 tahun bareng-bareng, saling menyayangi, saling menghormati, mempunyai satu kekuatan. Dan sampai sekarang, kalau job di bulan Februari 28, jobnya kadang-kadang 32-33 kali. Nah itu Kahitna. Iya, betul. Sampai saya banyak bolosnya sejujurnya teman-teman, karena saya jadi produser buat Arsi,
produser buat Liodra, Tiara, Ziva, Lima Romeo dan sebagainya. Jadi saya kadang-kadang Kamis itu saya nggak ikut, ada pemain pengganti yang sangat bagus juga. Jadi semangat Kahitna itu yang membuat saya bangga, dan saya ada di konser ini, hadir di konser ini bukan karena saya pribadi, tapi saya melihat semangat Kahitna yang luar biasa yang memberikan pengaruh pada musik saya, dan saya tularkan mulai kepada ke Tulus, ke Raisa, ke Yura, ke Rosa, ke semua komunitas di Yovenis Friends itu. Jadi untuk saya sekali lagi ini keberuntungan luar biasa, anugerah yang luar biasa. Jadi saya mungkin nggak tahu bicara apa lagi, karena yang menegangkan buat saya di situ sebenarnya sejujurnya, kalau bermusik teman-teman sudah tahu lagu-lagu saya, mungkin insya Allah teman-teman sudah tahu Cantik, Menjaga Hati, Janji Suci yang tiap minggu kelihatan di nikahan juga ada lewat Yofi Nuno gitu. Yofi Nuno jadi sama Kahitna. Itu beda banget. Kahitna 9 orang. Yofi Nuno udah berapa ganti formasi? Udah 5, 6, 7 ganti formasi. Tapi alhamdulillahnya juga saya punya beruntung punya Yofi Nuno. Udah 7 ganti formasi, 7 kali ganti formasi. Keluarganya tetap baik. Semua menjadi baik, menjadi sesuatu keluarga yang besar yang baik, dan senang sekali sih, nggak ada harus ada masalah-masalah yang berarti. Jadi kalau saya melihat teman-teman lain punya masalah dan sebagainya, saya cuma nggak pernah memberitahu apa-apa, tapi saya hanya membagi kalau di Kahitna seperti ini, mungkin bisa cocok sama teman-teman atau mungkin enggak, tapi saya selalu berharap bahwa musik dan cinta bisa bertahan begitu besar, dan saya rasa Kahitna adalah jejak cinta yang hebat buat musik Indonesia. Jadi saya bersyukur punya Kahitna, punya sahabat-sahabat seperti Hedi, Mario, Carlo, dan penerus-penerusnya seperti Arsy, Gusti, Tiara, Liodra, Ziva, sampai banyak musisi-musisi yang membawakan karya-karya saya. Jadi besok tanggal 3 adalah perayakan itu semua. Tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit sedih karena yang tadinya Adu Rayu ada Glenn, sekarang nggak ada. Lagu-lagu cinta yang tadinya ada ada Mas Carlo, sekarang nggak ada. Jadi energi kalian yang datang, para teman-teman pers yang kalau perlu di sana ya sambil bertugas sambil nyanyi juga sekenceng-kencengnya, itu menjadi penambah energi yang luar biasa buat penyanyi. Karena penyanyi kadang-kadang begitu ingat bagian apa, dia nyanyinya kayak gini ya biasanya. Itu terbayang-bayang di alam bawah sadar kita gitu. Kemarin baru latihan sekali aja udah. Baru latihan sekali ya langsung kangennya langsung nggak. Dan susah ya karena susah nyanyinya gimana besok ya kalau kita Kahitna bersembilan dari awal sampai akhirnya Mahut memisahkan gitu ya, karena kita udah punya part masing-masing. Jadi seketika kita saut-sautan ada yang satu yang nggak ada nih gitu, dan nggak akan ada lagi, itu yang bikin itu bingung sih sebenarnya kita ini. Cuman kita akan berusaha sebaik-baiknya, tentu aja akan ada adjustment baru lagi sih. Kalau dari Arsy gimana sih besok konser? Kalau dari aku pribadi, tadi yang memang dibilang sama saya, Om Carlo sangat berjasa buat Arsy dari proses. Arsy kan sering ya bikin lagu kayak gitu kan. Arsy sering sharing ke Mas Carlo, dan Mas Carlo selalu bilang, wah ini beda banget, ini keren banget. Dan aku sangat percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Mas Carlo itu, aku tahu Om Carlo salah satu orang yang paling baik dan selalu tulus dalam berbicara ya. Jadi setiap Om Carlo komen, aku kasih masukan, pasti aku selalu yakin percaya, oh bener ini berarti ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang menarik. Dan jadinya untuk persiapan aku di konser ini ya semoga aku bisa ngasih yang maksimal, dengan juga memberikan yang terbaik dengan mengingat Om Carlo juga, karena aku juga akan menyanyikan lagu-lagu kakak-kakak ini juga. Jadi semoga kakak ya. kalau di depan panggung harus manggilnya kakak gitu. Jadi ya semoga menyenangkan. Ya tentu rasa sedihnya ada, tapi ya Arsy bakal saya lihat terbaik buat teman-teman semua yang hadir juga. Jadi teman-teman energi kalian harus luar biasa juga. Kalau dari Gusti gimana Gusti? Gusti ini penyanyi JWMF, penyanyi solo juga, dia lagi baru buat grup sama Arsy, dia ada di Lima Romeo, tapi banyak main film sekarang sama main ini ya teater. Kalau tentang Bang Carlo gimana? Sekarang gimana? Aku kebetulan sama Mas Yofi itu bergabung di Lima Romeo waktu itu ya, 2012, jadi udah 11 tahun mengenal Mas Yofi, Kahitna, Arsy, dan ya salah satunya Mas Carlo. Mas Carlo sendiri sebenarnya sosok yang sangat perhatian dan baik sih. Jadi itu yang kami rasain ketika mendengar kabar itu, dan rasa kehilangan, tapi kami yakin nanti di konser tanggal 3 nanti semangat Mas Carlo pasti ada di kita semua. Udah pernah ini juga kan, kadang Mas Carlo ini harusnya gini ya. Jadi gitu teman-teman, mungkin saya nggak bisa terlalu banyak cerita.
mungkin yang sekarang harus cerita justru Hedi yang tadi diem terus. Mas Yofi mungkin bakal ada tribute Mas Karlo dan Glenn kan? Mungkin lebih tepatnya kami memang kan dalam setiap langkah itu selalu mengenang sahabat-sahabat dan teman-teman. Kalau secara khusus memang ada part-partnya, baik untuk Glenn, almarhum, dan juga pasti almarhum Carlo ada tempat yang penting untuk musiknya kami sehingga tapi untuk jelasnya seperti apa lebih baik kalian datang deh. Jadi kejutannya akan terjadi besok. Jadi kalau misalnya diceritain kan gak seru ya, dan memang New Life Entertainment ini kali ini tidak ada kerjasama sama aku, tidak membuat streaming ya, tidak membuat streaming. Jadi aku tanya kenapa sih harga tiketnya mahal banget sih? Aku deg-degan loh aku bilang itu. Ini sampai 6.600.000 kok lebih mahal daripada grup-grup yang dari luar kayak gitu. Tapi Mas Dino kemarin buat statement katanya 6 kali kerjasama sama kita, 6 kali sold out, dan alhamdulillah ini pasti bukan karena kami tapi ada sayang yang besar dari pecinta musik Indonesia. Terima kasih atas sayangnya, karena mau harganya mahal dari apa tapi kalian berusaha mungkin mengumpulkan untuk kita dari sebuah kehormatan luar biasa, dan kami berjanji menampilkan yang terbaik yang kami bisa. Dan tentu dari jejak lagu aja sebenarnya lagu yang dihasilkan itu kalau untuk konser besok pasti kurang. Bayangkan teman-teman bisa mendengarkan dari mulai ya kalau misalnya saya bilang dari Kahitna dari cerita cinta, cantik, ada dia tahu, soulmate dan sebagainya. Lalu dari Rosa ada terlalu cinta, ada kini, lalu ada dari Ruth Sanaya ada merenda kasih, lalu dari Rio Febrian ada bukan untukku, lalu ada dari generasinya Arsi punya apa dengan caraku, rindu dalam hati, Tiara punya terlanjur mencinta, punya apa lagunya sih merasa indah, lalu ada karya buat Ziva, Liodra, dan juga banyak sekali karya-karya itu akhirnya tidak cukup kalau untuk dibawakan 3 jam. Mungkin konsernya harus beberapa hari. Untuk saya mungkin ini keberuntungan yang luar biasa. Sekali lagi juga sebuah keajaiban, karena saya tahu buat satu lagu hits itu nggak gampang, susah banget, karena banyak musisi sahabat-sahabatku juga yang pinter-pinter buat musik tapi dia nggak punya lagu yang bisa dinyanyikan massal karena kebetulan mendapatkan cinta yang besar dari masyarakat. Dan saya punya keberuntungan itu. Sekali lagi teman-teman, saya berulang ngomong ini karena saya memang kadang-kadang merasa merasa kaget kalau misalnya dari radio di sini ada Raisa lagi nyanyi lagi, pindah ke sini ada Ran lagi bawain lagu saya, pindah ke sini lagi ada artis lagi yang bilang, pindah sini lagi ada Arsi, tiba-tiba ada Hedi Yunus bawain Suratku, ada semua pindah sampai Mas Krisya bawain Untukku, itu lagu aku ya. Jadi jejak itu begitu banyak. Saya yakin betul ini pasti karena doa-doa manajemen saya yang menjaga saya 37 tahun. Ada Mang Anwar, ada Mas Bedi, ada Om Yatno, ada Om Beki. Itu kerja sama Mang yang ada yang kerja di itu, doanya luar biasa sehingga lagu saya bisa buat dikenang. Apa itu karena Yofi yang pintar, jago banget. Orang suka bilang manggil saya maestro. Enggak gitu juga lah, sama semuanya bagus-bagus saja. Tapi ternyata ada doa yang besar itu yang membuat Kahitna besar dan lagu-lagu saya bisa diterima dengan cinta yang begitu besar. Jadi besok juga acaranya sold out, bukan karena saya yang hebat juga teman-teman, tapi karena cinta kalian hebat. Jadi terima kasih. Besok kita datang, kita merayakan cinta, kita berdoa bersama untuk kemajuan musik Indonesia dan industrinya semakin maju, semakin damai, dan semuanya baik-baik saja untuk hal yang lebih baik ke depannya. Itu aja. Hedi nggak mau ngomong? Mas Edi nanya dong. Tuh Hedi kan banyak yang nanya nih ya, dia belum ngomong. Mau latihan koreo. Kita mau latihan koreo. Nggak, cerita gimana dengan katanya didatangin mimpi Carlo waktu itu kemarin. Jadi yang didatangi mimpi itu bukan cuma saya aja, ternyata kemarin Pak Budi juga, Budi Drum, Carlo datang, kemudian manajemen juga ada yang datang. Kalau saya itu ya yang saya lihat di Instagram aja deh, ceritanya pokoknya gitu aja. Jadi suasana backstage kita tuh mau syuting TV kayak gitu ya, mau syuting gitu. Saya tuh lagi di atas panggung duduk di nunggu. Ini tuh seliweran jadi kayak backing vokal apa ke wire gitu. Saya tuh lagi ngelamun karena saya ditugaskan untuk membuat koreo. Tapi koreo itu kayak ya namanya mimpi kan banyak yang nggak masuk di akal. Saya lagi diam lagi ngelamun, tiba-tiba Karo datang. Karo datang kelihatannya medium segini. Dia datang pakai kemeja hijau yang terakhir kita ketemu tanggal 10 April ya, ketemu di Senayan Park, kemeja hijau tapi dia tangan panjang. Dia cuma ngelihat gini tapi dia tuh pandangannya ke tengah, ke depan. Saya di sini tuh lo
di mimpi itu tahu Carlo itu udah meninggal gitu. Terus Carlo datang ya, lo kok ada di sini? Dia cuma gini aja, katanya aja lo datang, sambil ketawanya dia. Udah gitu aja, udah gitu saya peluk, dia nggak ngebalas, dia sibuk mau gulung tangan. Udah habis itu udahlah, pokoknya kurang lebih ada percakapan itu, katanya nyuruh datang sambil senyumnya Carlo gitu. Udah gitu, udah begitu aja lah. Udah dong. Kita masih harus latihan nih. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih. Tanggal 3 saya harapkan bantuan ini untuk buat teman-teman yang mungkin belum dapat tiket, kali-kali aja kan, kadang-kadang ini kan beli tiket banyak-banyak tiba-tiba ada yang nggak bisa datang. Daripada nggak bisa datang atau reseller atau apa, kalian beli aja dari situ daripada nggak dipakai, sayang banget. Tapi kalau di gue hadir, gue udah sold out ya, sudah tidak ada tiketnya. Terima kasih atas semuanya, terima kasih buat semuanya. Siapa semuanya See you teman-teman. tanggal Makasih 3. Ya. Oh, fotonya duduk aja ya, biar kelihatan.